Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang istilah perawatan luka modern. Kalau istilah perawatan luka, saya yakin teman-teman semuanya udah tahu perawatan luka itu apa. Tapi istilah modern, kata modern itu dari mana? Kalau kita ngomong modern kan berarti ada yang tradisional atau konvensional. Kalau kita ngomong terkini, berarti kan ada yang dianggap ketinggalan zaman. Kalau kita ngomong update yang terbaru, berarti kan ada yang jadul gitu kan. Nah, itu sebenarnya istilah modern itu dari mana? Apakah ada era tertentu, perhitungan tertentu, kejadian peristiwa tertentu sehingga pada saat itu kita sebut modern, lalu sebelumnya kita sebut pra-modern seperti itu, atau apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, istilah modern ini kan kita pakai sebenarnya untuk istilah yang menggambarkan kekinian atau lebih terkini atau lebih maju. Nah, ini sebenarnya istilah modern berawal dari kesamaan era-era cara berpikir modernisme. Kalau kita kan dari perkembangan cara berpikir manusia itu ada era modernisme, ada postmodernisme dan sebagainya, ya kan. Kalau modernisme itu kan kita berpegang pada aliran-aliran berpikir tertentu seperti positivisme, lalu objektivisme, lalu rasional, ya kan. Seperti itu cara-cara berpikir. Nah, sebenarnya ini sama nih. Kita ngomong modern itu menggambarkan bahwa orang-orang yang modern adalah yang rasional, yang positivistik, yang objektivisme, ya kan, yang realisme, yang berpikir itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan rasio, sesuatu yang objektivisme berarti bisa dihitung, yang empiris itu artinya yang bisa ditangkap dengan panca indera dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya yang modern itu maksudnya seperti itu. Nah, sebenarnya ada momentum apa sih mengapa pada saat itu atau era tersebut sampai dengan sekarang disebut modern? Kenapa kita ngomong, oh ini perawatan lukanya udah modern, oh itu perawatan lukanya masih konvensional, masih jadul dan sebagainya. Apa sih yang membedakan atau dari mana istilah modern itu berasal? Sebenarnya ini semuanya berasal dari tahun 1962. Ada praktisi namanya George de Winter. Itu seorang urologis. Urologis itu berarti ahli urologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem perkemihan. Urologis, dia dari British. Dia di sana dia bekerja pada Universitas London. Nah, di situ dia melakukan sebuah eksperimen di mana hasilnya dia menemukan bahwa sistem kelembaban ini ternyata sangat bermakna dalam menyembuhkan luka. Dia bereksperimen pada babi muda menggunakan bahan-bahan yang berbasis polimer. Polimer itu bahan yang membuat plastik, membuat pipa dan sebagainya. Itu dia terapkan seperti itu sistem kelembaban. Ternyata sistem kelembaban dengan kita memanage kelembaban itu ternyata sangat bermakna. 50% kesembuhan lebih cepat, lalu bisa mencegah timbulnya scar atau jaringan parut pada luka, lalu bisa mengurangi terjadinya komplikasi serius dari luka tersebut. Nah, dari temuan ini setelah dia publikasikan, nah akhirnya mengubah mindset banyak orang yang tadinya yang namanya luka diangin-anginkan saja, dikeringkan saja biar cepat sembuh. Ternyata enggak. Ternyata dengan manajemen kelembaban perubahannya drastis. Nah, saat itu terjadi, saat itu dipublikasikan, orang-orang berubah mindsetnya. Wah, ternyata kelembaban itu lebih baik daripada angin-anginkan. Nah, setelah itu, pasca itu, beberapa dekade setelah itu, berkembanglah pemikiran manusia, berkembanglah inovasi-inovasi produk-produk baru yang berbasis kelembaban untuk merawat luka. Sampai dengan sekarang, kalau sampai dengan sekarang, wah udah luar biasa, tidak hanya membicarakan tentang kelembaban. Jadi George de Winter ini kan istilahnya bapak kelembaban dunia lah ya, kelembaban luka. Karena dialah pionir atau penemu, pencetus gagasan bahwa merawat luka itu lebih baik dengan sistem kelembaban. Tetapi sampai dengan sekarang tidak hanya kelembaban saja. Memang sih yang paling terkenal dari kelembaban, dari perawatan luka modern adalah berbasis kelembaban. Kalau kita mau membedakan apa sih bedanya perawatan luka modern dengan konvensional, yang paling pertama, paling utama adalah kelembabannya. Tapi sampai dengan sekarang karena berkembangnya ilmu pengetahuan, praktisi-praktisi juga bereksperimen dan sebagainya, ternyata tidak hanya membutuhkan kelembaban saja. Perawatan luka modern sekarang ya sudah familiar tidak hanya dengan kelembaban tetapi juga manajemen infeksinya, balutan luka modernnya, ya balutan-balutannya sudah tidak hanya mengatur bagaimana kelembaban atau polaritasnya itu terjaga, tetapi juga pengaturan suhunya, lalu manajemen infeksi di situ atau infection control, lalu bagaimana manajemen eksudat dan sebagainya, banyak sekali. Jadi sekarang definisi perawatan luka modern itu tidak hanya ngomong tentang kelembaban, tapi banyak faktor, banyak aspek di situ guys. Gitu, karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Tetapi kalau tadi awalnya itu dari mana? Sebenarnya dari orang ini, George de Winter, yang menemukan konsep kelembaban. Nah, akhirnya dia menyimpulkan bahwa kelembaban itu ternyata lebih baik dalam menumbuhkan epitel pada eksperimennya, lalu dalam mencegah terjadinya scar atau jaringan parut, lalu juga keropeng dan sebagainya itu ternyata bisa cepat terlepas
dengan sistem kelembaban. Nah, artinya gini, tahun 1962 saja dia sudah menemukan, dan produk sampai dengan sekarang itu terus berkembang. Nah, kita sebagai praktisi, entah itu Anda perawat, entah itu Anda bidan atau orang medis dan sebagainya, jangan ketinggalan zaman gitu loh. Kalau hari gini tahun 2023 saja kok Anda masih berpikir, oh punya luka dibuka saja, dikering-keringkan saja, berarti Anda ilmunya, isi otakmu ketinggalan 61 tahun, ya kan? Itu kan ketemunya 1962, sekarang 2023, berarti otak Anda ketinggalan 61 tahun. Nah, itu salah satunya tergambar waktu kita terjadi tsunami juga nih tahun 2024. Tahun 2004. Lah terjadi tsunami di Aceh. Nah, kita ketinggalan zaman, kita ketinggalan ilmu perawatan luka modern. Kita masih konvensional caranya. Kita merawat luka dengan diangin-anginkan, dikeringkan, dibuka, atau dengan dikompres dengan misalkan kompres infusan dengan cara basah, ya kan? Kita mindsetnya masih kering atau basah, bukan pengaturan manajemen kelembaban. Akhirnya apa? Tahun 2004 itu terjadi tsunami, banyak luka-luka, banyak bantuan dari luar negeri berupa balutan luka modern, banyak numpuk, tapi kita nggak tahu cara makainya gara-gara ilmunya nggak ada, isi otaknya yang nggak ada. Akhirnya balutan tersebut nggak tahu cara makainya gimana, mubazir sampai expired, dibuang. Ya. Nah, jadi bersyukur sekali para praktisi kita di Indonesia itu sudah terpapar dengan ilmu-ilmu seperti ini. Ini tentunya adalah hasil dari ilmuwan-ilmuwan tadi, dari George Winter melakukan eksperimen, praktisi-praktisi, para ahli-ahli mengembangkan ilmunya, membenturkan antara teori dengan realita, antara teori dengan teori, antara realita dengan realita. Kok ada kesenjangan, itu dipertanyakan, difikirkan, mempertajam konsepnya, memperjelas ini ada apa, mencari benang merahnya, hukum sebab akibatnya seperti apa, dia melakukan dialektika pemikiran, mempertarungkan antar gagasan, ide, sehingga ada tesis, antitesis, melahirkan sintesis baru. Seperti itulah mengapa ilmu berkembang terus dikembangkan oleh konsil-konsil luka yang ada di dunia masuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia itu yang pionirnya adalah Ibu Widasari dari Yayasan Walker Indonesia, terus juga PPNI juga berperan, LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan juga berperan menyebarkan ilmu-ilmu seperti itu. Akhirnya sampai sini pun, sampai Tegal pun saya juga kecipratan berkahnya ilmu tersebut, sehingga bisa mendirikan klinik Monas Wound Care yang akhirnya bermanfaat, dapat mencegah amputasi beberapa jenis luka, mencegah amputasi atau menyelamatkan kaki-kaki ribuan orang yang setelah berobat ke klinik Monas dan sebagainya. Itulah perkembangannya ilmu perawatan luka modern dari George Winter sampai mendunia itu gara-gara seperti itu. Nah, lalu sikap kita apa nih? Bagaimana nih sebagai praktisi, ya kan? Apakah hanya menerima ilmu saja terus mengaplikasikan? Nah, jangan sampai berhenti di situ. Kalau sudah diawali dengan baik oleh pionirnya, maka kita berkewajiban untuk terus mengembangkannya, terus berpikir nih, ada yang lebih modern lagi nggak nih, ya kan? Ada yang lebih terkini lagi nggak nih? Ada yang bisa lebih murah lagi, lebih cepat lagi, lebih berkualitas lagi, lebih mudah lagi nggak nih untuk memberikan pelayanan? Atau mungkin bisa nggak nih sembuhnya lebih cepat lagi daripada yang biasanya? Sembuhnya lebih sempurna lagi, bisa mencegah keropeng atau mencegah scar, atau sembuhnya bisa maturasinya lebih cepat nggak? Karena fase maturasi kan membutuhkan waktu sampai 2 tahun. Bisa nggak sih maturasi atau pematangan jaringan kembali seperti semula itu kurang dari 2 tahun, lebih cepat lagi? Atau bisa nggak maturasinya itu tidak hanya maksimal 60% kembali seperti semula, tetapi mendekati 100% sehingga tidak ada bekas sama sekali? Nah, seperti itu. Itulah tugas kita semuanya sebagai praktisi. Jadi jangan cuma menerima ilmu doang lalu diaplikasikan. No, jangan seperti itu. Karena mentality orang-orang yang modern, mentality para pemikir itu terus mengembangkan ilmu seperti itu. Kalau ada kesenjangan, ada pertanyaan dalam benak kita, ada kebutuhan tadi untuk bisa lebih cepat lagi, lebih murah lagi, lebih kualitas lagi, lebih mudah lagi, kenapa tidak? Kembangkanlah ilmu terus. Makanya saya juga tidak berhenti untuk melakukan riset. Saya tidak berhenti untuk mengizinkan teman-teman yang mau pada riset silahkan. Saya tidak berhenti untuk diskusi. Saya tidak berhenti untuk sharing ilmu pengalaman seperti ini. Kenapa? Demi ilmu pengetahuan agar terus berkembang gitu, Mas. Terus misalkan ada kesenjangan ini antara ini dengan ini gimana ya? Atau misalkan ada balutan luka modern ini kalau diaplikasikan kepada luka ini seperti apa ya? Kok kenapa seperti ini ya? Teruslah bertanya, teruslah penasaran, teruslah mencari solusi demi manusia, gitu kan? Demi melayani manusia lebih baik lagi, lebih murah lagi, lebih cepat lagi, lebih berkualitas lagi. Seperti itulah mengapa ilmu pengetahuan bisa berkembang. Jadi kalau kita kok ilmunya mandek, nggak mau mikir dan sebagainya, wah ketinggalan zaman, Mas. 2023 sudah 61 tahun semenjak pertama ketemunya sistem kelembaban, kok masih gini-gini aja? Berarti kita yang nggak berkembang, bukan masalah ilmunya, tapi kitanya yang tidak mengembangkan ilmu tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.